pengorganisasian yang baik, bertanggung jawab, aktif, amanah, inisiatif, inovatif, dan kreatif. Lanjut. Kepemimpinan. Apa yang membuat seorang pemimpin menjadi pemimpin yang baik? Pastinya ketika kita berpikir tentang kepemimpinan, kita pasti akan berpikir tentang seorang pemimpin, seorang presiden, bupati, gubernur, RW, atau bahkan yang dari BINUT yang paling kecil, ketua umum UKM Taekwondo UM. Sini sudah ada yang kenal sama ketua umumnya belum? Sudah. Siapa namanya? Rita Fani. Oke. Saya minta 6 orang belum maju ke depan. 3 cewek, 3 cowok. Ada yang mau maju nggak? Bantu saya jelasin tentang pemimpin apa yang baik, pemimpin seperti apa yang baik. Kalau nggak ada yang mau maju ini saya tunjuk loh. 3 orang cewek, 3 orang cowok. Nggak ada? 1, 2, 3. Saya tunjuk ya. Oke, yang cewek dulu. Sama. Ayo kita saling berkomunikasi, kita saling belajar bareng tentang apa itu pemimpin. Ayo coba aja. Ayo sudah kawan. Ayo ya, ya nanti kamu yang pilih sama. Yang cowok bagus nih, yang cowok bagus. Sendiri. Saya belum nyari tadi. Kamu. Iya. Ini udah pada kenal belum? Udah kenal semua? Belum. Nah, di sini silakan perkenalkan diri, terus prodinya apa, angkatan berapa, sama kemudian jelaskan 1 kriteria pemimpin yang baik itu apa dan kenapa. Jelaskan satu. Pertama perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Karim Z, saya dari S1 Manajemen. Di sini kriteria pemimpin. Pemimpinan baik satu aja. Satu bertanggung jawab, karena pemimpin yang baik itu harus bertanggung jawab atas anak buahnya. Kriteria pemimpin yang baik, alasannya. Perkenalkan, nama saya Iwan Radiano dari S1 Teknik Sipil. Menurut saya kriteria pemimpin yang baik itu cuma adil. Jadi pemimpin harus adil. Alasannya kenapa kok adil? Karena dalam memimpin suatu organisasi kan harus sama rata terhadap kepemimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Nisa dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Menurut saya pemimpin yang baik itu harus bijaksana, yaitu pemimpin yang bisa melihat dari segala sisi. Jadi nggak hanya satu sisi saja dan bisa mengambil keputusan yang terbaik dari permasalahan tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zainul Hasan Maturidi dari Prodi S1 Akuntansi. Menurut saya pemimpin yang baik itu memiliki leadership yang bagus, karena seorang pemimpin itu bukan cuma bisa nyuruh-nyuruh doang, tapi juga bisa memimpin, mengayomi anggotanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurafni dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Menurut saya kepemimpinan yang baik itu yang bisa mengarahkan, maksudnya tidak hanya menuntut tetapi juga mengarahkan anggotanya agar bisa bekerjasama dengan baik. Ya, udah agak maju Pak.
Tentu saja dalam kriteria pemimpin pasti setiap orang punya kriterianya masing-masing. Mulai dari tadi apa? Tak bertanggung jawab, omongannya bisa dijaga, adil, kemudian bijaksana, memiliki leadership yang baik, mengayomi. Tadi setiap orang pasti memiliki kriteria yang berbeda-beda. Tentu saja, next, tolong. Di sini saya akan menyesuaikan dengan tema kita. Sudah tahu temanya belum? Tema diklat. Gak ada yang tahu? Ada yang tahu tema diklat? Gak ada? Ya, jadi tema diklat ini adalah membangkitkan jiwa kepemimpinan dan keorganisan yang baik, bertanggung jawab, aktif, amanah, inisiatif, inovatif, dan kreatif. Pertama-tama saya persilakan duduk dan tepuk tangan dulu untuk ke-6 orang. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan sebelum kita masuk ke bagaimana cara kepemimpinan yang baik itu seperti apa. Di sini karena kita menyesuaikan tema ya, membangkitkan jiwa kepemimpinan yang baik. Di sini saya akan menjelaskan baik itu apa, bertanggung jawab itu apa, aktif itu apa, amanah itu apa, inisiatif itu apa, inovatif dan kreatif itu apa. Dan saya minta 6 orang lagi maju ke depan, bantu saya untuk menjelaskan. 6 orang cewek cowok, dipersilakan. Kalau nggak ada nanti saya tunjuk lagi. Dipersilakan 6 orang. Gak ada? Saya tunjuk ya. Saya tunjuk ya. Oke. Baik. 2 orang lagi. Yang belum saya tunjuk, nanti saya nggak sengaja tunjuk lagi. Baik. Lagi. Baru datang ya? Oh nggak apa, baru datang. Oh justru baru datang bagus. Ayo. Kalau bantu saya. Ini saya nggak ngerti ini. Kita belajar bersama ini. Ayo. Yang belum cowok satu. Belum ya? Ini yakin gak ada yang mau memberanikan diri? Maju ayo kita belajar bersama. Tentu saja setiap orang punya tafsiran masing-masing mengenai apa itu bertanggung jawab, aktif, amanah, dan tidak ada yang salah. Kalau agak silau seperti tadi kalau cowok cewek. Cowok cewek. Ya, cowok cewek. Asik. Jadi yang mulai cowok atau cewek duluan ya? Cowok duluan. Sekarang saya duluan. Tolong tafsiran bertanggung jawab seperti apa? Boleh maju ke depan sini. Bertanggung jawab itu apa? Pemimpin yang bertanggung jawab itu apa? Sama perkenalkan diri ya. Perkenalkan nama, kemudian jurusannya, profesinya apa, kemudian berjawab. Pemimpin yang bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Denika Putri Anggreni dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Pemimpin yang bertanggung jawab itu ada pemimpin yang omongannya, segala tindak laku, omongan itu bisa dipegang dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti meskipun dia salah, dia dapat menanggung kesalahan itu. Perkenalan diri dulu seperti tadi, kemudian pemimpin yang aktif. Maju lagi. Pemimpin yang aktif. Ini boleh nyantai, kemudian bekerja, tapi jelaskan lagi kira-kira aktif seperti apa.
pemimpin yang aktif adalah pemimpin yang selalu aktif berkomunikasi terhadap anggotanya. Oke, bagus itu. Nama saya Tabina Arakra dari jurusan S1 Bintang. Menurut saya pemimpin yang aman adalah pemimpin yang jika dia diberi jabatan itu dia menjalankan dengan benar dan tidak kurang. Oke, ulang. Perkenalkan diri, kemudian pemimpin yang inisiatif. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wiantoro Ibrahim Sofia Wianto, biasa dipanggil Ibran, dari jurusan Teknik Elektronika. Inisiatif. Untuk pemimpin yang inisiatif di situ, inisiatif berarti banyak cara menuju Roma gitu. Jadi Banyak cara menuju Roma itu apa? Jadi saat ada masalah kita tahu jalan keluarnya. Nah, jadi dari pembagian pemimpin nggak boleh nolak. Benar itu. Tepuk tangan yuk. Perkenalkan, nama saya Siti Ahmadunisa dari jurusan Teknik Sipil. Jadi pemimpin yang inovatif itu pemimpin yang memperkenalkan sesuatu yang baru, kayak kreasi-kreasi baru gitu. Sebenarnya kurang lebih kayak kreatif, tapi kalau kreatif itu lebih ke menciptakan kreasi-kreasinya, sedangkan inovatif itu memperkenalkan kreasinya tersebut. Terima kasih. Tafsiran orang juga tidak salah. Perkenalkan diri, kemudian pemimpin yang kreatif juga. Perkenalkan, nama saya Ananda Ismail Saputra dari S1 Teknik Industri. Menurut saya kreatif itu untuk pemimpin yang kreatif itu menciptakan sesuatu yang baru untuk organisasinya dan membuat sesuatu yang baru untuk langkah kedepannya yang lebih memajukan lagi untuk organisasinya. Bagus banget. Next slide ini. Ya, itu tadi adalah tafsiran dari beberapa teman kalian mengenai apa itu baik, bertanggung jawab, aktif, amanah, inisiatif, inovatif, dan kreatif. Saya tepuk tangan terlebih dahulu. Ayo. Tadi kan kita sudah bahas mengenai kepemimpinan atau pemimpin yang baik. Tapi bagaimana sih cara mencapai pemimpin yang baik? Yang baik itu seperti apa? Nah, di sini ada quote atau kata-kata dari Simon Sinek, seorang teoris manajemen. Dia mengatakan, what makes a great leader? It's someone who makes their employees feel secure, who draws staff into a circle of trust, but creating trust and safety means taking on big responsibility. Artinya, apa sih yang membuat seorang pemimpin jadi besar? Itu adalah seseorang yang membuat karyawannya atau pengurusnya merasa aman, yang mengajak stafnya ke dalam lingkaran kepercayaan, hanya menciptakan kepercayaan dan rasa aman dalam membuat responsibility, tanggung jawab yang besar. Jadi yang dia maksud itu adalah pemimpin itu harus menciptakan rasa aman kepada para bawahannya, kepada pengurusnya. Previous slide, previous. Nah, rasa aman itu tentu saja akan membawa mereka ke baik, bertanggung jawab, aktif, amanah, inisiatif, inovatif, dan kreatif. Dan ini tentunya membuat para pengurusnya menjadi baik. Kenapa sih kok rasa aman menciptakan bertanggung jawab? Pasti kalian pernah berbuat kesalahan, ya kan? Sini pasti pernah berbuat kesalahan kan? Pastinya kalian takut untuk bertanggung jawab, karena kalian takut untuk disalahkan. Kalian takut, misal kalian mecahin piring, kalian takut dimarahin ibu kalian. Oh, piring ini mahal ini, kamu nggak bisa bayarin piring, gitu. Biasanya kan kita selalu takut dalam membuat kesalahan.
Tapi pemimpin yang baik itu kita harus mengayomi, kita harus memberi saran. Oh ya nggak apa-apa nak, piringmu rusak, tapi nanti kamu tolong ganti pakai uang sabunmu dan sebagainya. Itu dia diberikan dorongan untuk bertanggung jawab. Pemimpin yang bagus itu, pemimpin yang baik, memberikan rasa aman kepada pengurusnya, memberikan rasa dorongan untuk bertanggung jawab. Karena menyalahkan itu beda dengan membenarkan. Kemudian aktif. Nah, giat bekerja. Rasa aman tentu saja akan membuat para pengurusnya menjadi aktif. Karena kalau misalnya kalian tidak merasa aman, kalian takut untuk bekerja. Kalian takut membuat kesalahan seperti tadi. Kalian takut untuk bertanggung jawab. Jadi dari awalnya kalian takut untuk tidak bertanggung jawab, akhirnya menyebabkan kalian tidak aktif dalam bekerja. Kalian takut, oh gini nanti aku disalahin sama Mas Lintar. Ini Mas Lintar orangnya galak. Mas Lintar ini, waduh, Mas Lintar galak ya? Mana Mas Lintar? Gak ada ya? Mas Lintar di belakang. Ya, jadi kalau misalnya seorang pemimpin memberikan rasa aman ke kalian, memberikan rasa kepercayaan, maka seorang pengurus pastinya bakal giat bekerja. Kemudian amanah dan dapat dipercaya. Ya. Ini sebenarnya berkesinambungan ya, dapat dipercaya. Kalau misalnya kita memberikan rasa aman tadi, memberikan creating trust, hanya menciptakan aman, circle of trust, lingkaran kepercayaan. Tadi dengan adanya lingkaran kepercayaan, tentunya kalian menjadi amanah. Nah, inisiatif. Kalian pernah nggak pengen melakukan tindakan-tindakan baru, tindakan yang tanpa disuruh, tapi kalian takut untuk melaksanakannya? Di sini ada yang ikut organisasi? Ada yang merasa tidak aman sama organisasinya yang dulu, merasa tertekan? Ada nggak? Di sini ada nggak? Apa aman semua? Aman semua. Alhamdulillah kalau gitu ya. Kalau aman semua. Jadi biasanya ya pemimpin yang baik tadi memberikan rasa aman. Dengan adanya rasa aman, tentunya orang-orang akan menjadi lebih kreatif, lebih berani untuk mengembangkan ide-ide baru. Tidak hanya ikut ke ide-ide lama yang monoton, tapi berhasil mengembangkan dan membuat sebuah organisasi menjadi jalan terus maju ke depan. Inovatif, memperkenalkan sesuatu yang baru. Nah, inovatif sama kreatif tadi sudah dijelasin sama Mbak siapa tadi namanya? Mbak Nisa ya. Kreatif itu sebuah ide, sebuah pemikiran. Inovatif itu apa yang dikembangkan. Jadi ya sama seperti tadi sebenarnya, ketika adanya rasa aman, muncul rasa keinginan untuk memberikan sesuatu kepada organisasi ini. Kemudian dengan adanya rasa tersebut, kalian makin menjadi kreatif, makin menjadi inovatif, dan makin menjadi inisiatif. Tentunya kalian calon pengurus UKM dalam menjadi pemimpin itu tidak hanya seorang ketua umum, ketua pelaksana, CO divisi, tapi kalian-kalian yang bawahan ini juga bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan organisasi yang aman. Kalian pastinya mau kan organisasi kalian itu terasa aman, terasa seperti keluarga, terasa ya inilah teman-temanku, ini circleku gitu, ya kan? Kalian tentunya bertanggung jawab. Jadi selama tahun kepengurusan ke depan, biarlah kalian sendiri yang menentukan apakah kalian ingin menciptakan organisasi yang aman, yang baik, atau organisasi yang malah bikin tertekan. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Ya, tentu saja dalam menjadi kepemimpinan dan organisasi yang baik, kalian perlu mengenal UKM kalian sendiri. Lanjut. Ini sudah ada yang ngerti struktur organisasi ini ya? Ada yang tahu DPO? Ada yang tahu artinya DPO nggak? Kepanjangannya DPO? Dewan Penasihat Organisasi. Benar. Kalau Bampel? Badan Kepelatihan. Benar. Sekretaris Umum. Bendung? Bendara Umum. Komtek? Komisi Teknologi. Komisi apa? Komisi apa? Gak apa ya, komisi apa? Komisi Teknis. Oke, komisi teknis benar. Dan kes?
Dana apa? Dankes dana apa? Dana kesejahteraan. Kalau nggak masalah itu kalau kita belajar. Humas. Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Bakti. Bakat minat. Kenalan ya kenalan. Kita lanjut. Jadi pengurus inti itu ada 5. Itu adalah para pengurus-pengurus divisi, komplek, humas, penalaran, dankes, sama lagi kok. Bakmin. Nah, komplek ini memiliki job desk yang seperti ini. Berkoordinasi dengan pelatih dalam menjalankan program latihan rutin UKM Taekwondo. Menjadi penghubung antara pelatih dengan anggota UKM Taekwondo UM. Menjaga dan mengelola penggunaan peralatan dan perlengkapan latihan UKM Taekwondo UM. Jadi biasanya yang sering latihan, yang sering lihat orang bawa-bawa alat-alat, nah itu tugasnya komplek. Nah itu Mas Ai komplek ya Mas Ai? Mana Mas Ai? Mas Ai komplek ya? Nah itu Mas Ai komplek. Nah berkoordinasi dengan pelatih dalam menjalankan program latihan. Jadi fungsinya komplek ini dia juga berkoordinasi dengan kepala pelatih Sabang Nimtias. Bertanya kira-kira alat apa yang digunakan dalam latihan malam ini? Ya, nah jadi menjadi penghubung antara pelatih dengan anggota. Dia nanya kira-kira latihan malam ini itu latihan apa? Alat-alat apa saja yang dibawa? Kemudian menjaga dan mengelola tadi. Kalau misalnya ada barang-barang yang rusak, itu tugasnya kontak untuk memperbaiki atau beli baru. Kemudian kita Humas itu melaksanakan fungsi informasi kepada seluruh anggota UKM Taekwondo UM, menyampaikan surat-surat kepada pihak yang dituju, baik internal maupun eksternal UKM Taekwondo UM, menjadi penghubung antara pihak yang internal dan eksternal UKM Taekwondo UM. Jadi yang biasanya sering di WA, diajak latihan gitu di WA, oh sekarang ada acara diklat, ada acara UMK yang ngurus-ngurus Instagram, Twitter, YouTube meskipun nggak aktif, Facebook. Nah itu biasanya tugasnya humas yang menyampaikan surat-surat kepada pihak yang dituju. Jadi misalnya kita perlu untuk menyampaikan suatu surat, nah biasanya itu humas yang disuruh untuk menyampaikan surat tersebut, menjadi penghubung antara pihak internal. Intinya seorang humas ini, hubungan masyarakat ini adalah seorang penyampai informasi. Lanjut. Dankes mencari dana baik sponsor, donatur, mencari dana baik sponsor, donatur dan usaha lain untuk kas UKM Taekwondo UM. Jadi dana Dankes atau dana kesejahteraan ini yang berfungsi untuk meningkatkan dana kita. Jadi misalkan, oh uang kurang dikit nih, nah itu fungsinya Dankes. Biasanya di sini habis latihan ada yang dimintai uang 2.000 enggak? Iya. Ya, sekarang masih 2.000 ya iuran. Nah, itu tugasnya Dankes. Itu untuk bayar uang minum, biasanya uang minumnya kalian masih ada galon enggak? Masih ada. Ya, biasanya itu dari Dankes mencari dana balik sponsor, donatur. Kemudian di sini ada IG TKD UM Shop. Ada yang tahu enggak? Tahu. Yang enggak tahu bisa di-follow. Ya mungkin bisa ditingkatkan ya biar lebih aktif lagi TKD webshopnya. Ya jadi TKD webshop itu fungsinya yaitu buat meningkatkan dana di UKM, jual-jual gopok, jual jaket nanti ke depannya. Kalau kalian jadi pengurus ya, jual PDH. Nah ini PDH ini wajib. Nah itu biasanya yang ngurus itu Dankes PDH. Mungkin mbaknya bisa berdiri ya, ngeliatin PDH. Nah ini PDH kita. Nah itu biasanya yang ngurus Dankes, yang beli Dankes itu. Itu nggak bisa jadi model gitu Pak. Nah itu fungsinya Dankes. Kemudian penalaran melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas anggota UKM Taekwondo UM. Saya lanjut sama Pak Mi, melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan prestasi anggota UKM Taekwondo UM. Kira-kira kan kalau kita baca secara
sekilas ya, fungsinya penalaran sama bakmin ini kayak sama kan ya? Menurut kalian sama atau enggak? Kayak sama atau enggak? Sama. Siapa yang jawab iya tadi? Siapa? Yang menurut kalian tugasnya penalaran sama bakmin itu sama atau beda? Beda. Kalau beda kenapa? Kalau beda itu bedanya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Kira-kira menurutmu? Gak apa-apa. Kita sama-sama belajar kok. Harus nggak tahu. Bisa beli perkara ini. Iya kan biar orang kenal ya. Kita saling kenal nih. Belum kenal semua kan? Nah iya. Jadi pengurus malah harus kenal semua kali ya. Kira-kira bedanya penalaran sama bakmin itu apa? Tapi sambil sama memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Evi Sukmawati dari S1 Psikologi. Menurut saya penalaran itu sama bakmin beda. Bedanya itu kalau bakmin itu kayak yang menyelenggarakan itu apa kayak misal kayak UN Cup kemarin. Kalau penalaran itu kualitas anggotanya, meningkatkan kualitas anggota dari UKM. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kalau kita kasih garis kira-kira perbedaannya apa sih yang ditingkatkan dari seorang penalaran dan bakmin? Jadi kalau penalaran itu yang ditingkatkan dari pihak pengurusnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan keorganisasian. Contoh editing video, kita bisa saja seminar atau misalnya kadang itu dari UKM lain seperti Himafo itu mengundang kita untuk ikut seminar dan sebagainya. Maka kita mengirimkan delegasi kita yang biasanya anak humas untuk ikut acara tersebut dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan keorganisasian. Benar tadi kata Evi, bakmin bahwa berhubungan dengan peningkatan prestasi yang biasanya berhubungan dengan kejuaraan. Ya, maaf ada azan bentar lagi. Nah, jadi ya bakmin tadi melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan prestasi ya, berhubungan kejuaraan. Dia biasanya dari CMO, coach manager dan officialnya. Kemudian lanjut pengurus harian. Jadi pengurus harian ini ada 3. Badan pengurus harian itu ada 3, yaitu ketua umum, bendu, dan sekum. Ini saya akan menjelaskan bendu dan sekum terlebih dahulu. Jadi bendu itu melaksanakan administrasi keuangan UKM Taekwondo UM, menyimpan dan membuat pembukuan keuangan, membuat laporan keuangan pada akhir kepengurusan. Jadi ya bendahara pada umumnya lah. Kalau biasanya kalian ikut OSIS, ikut kelas-kelas kalian pasti ada bendahara. Jadi biasanya ini melaksanakan administrasi keuangan, yang megang keuangan, yang melakukan pembukuan, yang bikin laporan, yang bikin kayak misal broker kayak gini, broker diklat, kira-kira berapa sih yang harus dikeluarkan oleh UKM gitu. Nah itu biasanya tugasnya bendahara yang megang uang. Nanti kalau misalnya kita dari kepengurusan butuh uang, dia minta ke bendahara. Bendahara kita alat-alat UKM-nya rusak nih, matrasnya rusak, beli baru dong. Nah itu biasanya kita minta ke bendahara. Kemudian sekum mengelola administrasi kesekretariatan dan kegiatan UKM Taekwondo UM, mengikuti dan membuat catatan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, membuat surat-surat untuk keperluan organisasi baik internal maupun eksternal UKM Taekwondo UM. Jadi seorang sekretaris umum ini biasanya dia itu mengelola administrasi sekretariat yang membuat surat-surat. Nah kalau humas itu adalah yang menyampaikan, yang mengirimkan surat. Saya sebagai sekum biasanya yang membuat surat-surat. Kemudian kalau saya dulu itu saya membuat proposal, mengajukan laporan. Jadi proposal itu buat kalian nih, apa namanya? Proposal kalau pengajuan acara. Misal kita mengadakan diklat, kemudian kita minta dana rektorat. Karena kan kita masih di bawah naungan rektorat ya. Kita minta dana. Bu, kita minta dana nih untuk sebuah acara diklat. Kira-kira berapa yang kita butuhkan nanti ada di RAP-nya.
Lanjut. Nah, di sini ada badan kepelatihan. Badan kepelatihan mempunyai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan bidang kepelatihan internal dan eksternal. Jadi badan kepelatihan ini yang menyusun jadwal latihan kalian, menu latihan kalian itu seperti apa. Dan badan kepelatihan ini bisa dibilang semacam beda organisasi daripada UKM. Karena sifat badan kepelatihan ini koordinatif dengan UKM Taekwondo UM. Jadi kita bertanya seperti tadi kan Koptek fungsinya yang menjalurkan informasi dari badan pelatihan, kira-kira hari ini latihannya itu apa aja, bawa barang apa aja. Kemudian lanjut, BPO, Dewan Penasihat Organisasi, memberi saran dan masukan pada pengurus sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, tugasnya BPO ini, kami biasanya datang ke rapat terus sebagai pemberi saran dan masukan. Jadi sifat kita itu adalah koordinatif dan konsultatif. Jadi kita hanya memberikan saran dan masukan. Istilahnya kita ini sebagai sumber informasi yang berpengalaman. Nah, ini ketua umum. Nah, ketua umum ini yang tugasnya paling berat. Mungkin cuma yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pelaksanaan. Seolah-olah tugasnya cuma satu, tapi sebenarnya ketua umum ini menyangkupi semuanya. Dia harus tahu latihannya apa, dia harus datang latihan, dia harus ikut acara-acara seperti ini, dia harus tahu seluk-beluk UKM. Nah, itu ketua umum itu yang paling berat. Jadi kalau kalian di sini ada yang berencana jadi ketua umum, disiap-siapin saja. Ya, lanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kepemimpinan dan keorganisasian yang baik. Nah, saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Saiful Ali Rehan Effendi yang sudah menyampaikan materinya yang begitu menarik. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Untuk yang kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab ini. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani. Saya dari S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya mau bertanya, sebagai seorang pemimpin yang baik, bagaimana cara kita agar anggota dapat bergerak secara aktif dan cara memaksimalkan kerjasama dalam UKM atau organisasi tersebut dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerekam biasa. Bagaimana seorang cara memimpin yang baik biar anggotanya aktif bekerja? Kira-kira seperti itu ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan dari Simon Sinek, rasa aman. Jadi itu ada sebuah cerita tentang seorang pegawai yang dia datang telat ke kantornya. Dia keburu-buru dan dia nabrak-nabrak orang. Ketika ditanya, gitu, ada apa? Gitu. Dia takut dipecat. Saya lanjut nanti. Ya nggak sih? Kamu kalau misalnya takut, siapa sih yang mau nolongin orang lain? Nah, kamu pengen nolongin diri sendiri. Kamu takut kalau aku kena pecat, nanti malah nggak bisa kerja. Belum bayar listrik, belum bayar air, tuntutan ini itu. Ya, nah kalau di keorganisasian mungkin seperti ini. Takut, mereka takut bertindak karena takut dimarahin, takut disalah-salahin duluan, takut ini itu. Ya akhirnya males. Ngapain sih aku ikut organisasi? Omongan tiap kali aku ngomong, tiap kali aku memberikan ide yang baru, ideku selalu ditolak. Gitu. Nah, dengan memberikan rasa aman, dengan seorang pemimpin yang baik itu harus
mengayomi para pengurus-pengurusnya agar dia itu berani bertindak tanpa mengambil kredit. Ngerti maksud saya? Tanpa mengambil kredit. Misal saya seorang pemimpin, kamu misalnya humas, dia humas, dia awalnya mungkin ragu, mungkin takut. Ya semua orang kan punya keinsecurean pribadi masing-masing ya. Gak semua orang bisa berani langsung ngomong. Nah, seorang pemimpin yang baik itu dia harus menjamin seorang pengurusnya merasa aman. Udah, kamu kalau ada yang ingin disampaikan, sampaikan aja, gak usah takut gitu. Jadi ketika ada rasa aman, timbul rasa nyaman, timbul keberanian untuk mengungkapkan sesuatu, timbul inisiatif, inovatif, dan kreatif. Mungkin itu aja jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada, sudah cukup ya. Monggo moderator. Terima kasih atas jawabannya, dan kemudian apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Muhammad Fikran, saya dari Pendidikan Matematika. Ingin bertanya untuk di Timur sendiri, apakah ada seperti contoh begini, ada pemimpin yang ternyata tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Apakah ada penurunan jabatan atau lain-lain? Terima kasih. Ya, tentu saja dalam taekwondo ini pasti dalam setiap organisasi pastinya ada penurunan jabatan. Tadi siapa, mohon maaf namanya? Diki, ya Diki. Jadi pastinya ada penurunan jabatan, ada reshuffle pengurus juga. Jadi misal tadi ada CO Humas yang mungkin kurang bekerja, tapi tentu saja kita sebagai organisasi kita mengusung bertanya terlebih dahulu terhadap CO tersebut atau terhadap ketua umum. Kamu kenapa kok tidak lagi ikut acara, tidak lagi berpartisipasi gitu? Ada apa gitu? Misalkan, oh maaf saya sibuk kuliah dan sebagainya. Sehingga dari pihak tersebut tidak memungkinkan untuk ikut lagi dalam organisasi ini, ya akhirnya kita wajarkan dan orang tersebut bisa keluar dari UKM karena memang tidak bisa berkontribusi lagi. Tapi kalau misalkan memang orang tersebut ada masalah dan sebagainya, biasanya kita mendekatkan diri dulu kepada orang tersebut, kita tanyakan, kamu ada apa? Gitu, kita tanyakan lebih dahulu, kamu ada apa sih, ini dan sebagainya. Dan jikalau orang itu menjadi lebih baik, ya alhamdulillah. Tapi jika memang tidak bisa, ya terpaksa kita keluarkan. Karena kalau Anda berada di organisasi ini, pastinya kalian nanti bakal dapat piagam penghargaan atau kalau mungkin kalian namanya sertifikat sebagai seorang pengurus, dan tentunya itu bagus buat kalian dalam lowongan pekerjaan, ya kan? Kalian ada kegiatan, ada organisasi. Tapi kalau memang kalian tidak aktif dalam keorganisasian ini dengan alasan apapun, tentu saja kita tidak bisa memberikan piagam penghargaan tersebut, kan? Tidak adil bagi orang-orang yang aktif bekerja. Jadi memang kalau misalkan ada seorang yang tidak aktif dalam kepengurusan, biasanya kita tanyakan terlebih dahulu. Tapi boleh, kalau lakukan boleh ya, cuman dia hanya keluar dari kepengurusan saja, dari keorganisasian saja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa sudah cukup? Ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Baik, pertanyaan saya juga. Untuk pertanyaannya, untuk menjadi pengurus itu syaratnya atau apa aja yang harus dilakukan? Ya, dibilang untuk jadi pengurus, nih kalian sedang berada proses jadi pengurus. Nanti tentunya bakal ada diklat alam, kan? Nah, jika kalian menyelesaikan diklat alam,
kalian sudah resmi jadi pengurus. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan mengenai pengurus inti ya, pengurus divisi 5 tadi. Nah, kalau saya bisa sarankan sih kalian bisa mikir lah dari sekarang. Kalian boleh pikir dari sekarang, kira-kira ketika kedepannya saya jadi pengurus di UKM Taekwondo ini, saya pengen jadi divisi apa sih? Apa saya pengen jadi humas, saya pengen jadi dankes, saya pengen jadi baknim, penalaran dan sebagainya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Pada pertanyaan, apa sudah cukup? Sudah cukup. Baik, pertanyaan tadi merupakan penutup dari sesi tanya jawab materi pengenalan UKM dan keorganisasian yang baik, bertanggung jawab, aktif, amanah, inisiatif, inovatif, dan kreatif. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil diskusi kali ini, yaitu keorganisasian yang baik, bertanggung jawab, aktif, amanah, inisiatif, inovatif, dan kreatif sangat diperlukan agar keorganisasian dapat berjalan sesuai dengan tujuan keorganisasian tersebut. Kemudian dalam struktur organisasi UKM Taekwondo terdiri dari pengurus inti, pengurus harian, badan kepelatihan, dan DPO yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Kemudian setiap orang memiliki kriteria pemimpin yang baik dan dari setiap orang tersebut mempunyai kriteria yang berbeda-beda. Lalu pemimpin yang baik harus memiliki atau bisa membuat pengurus atau bawahannya merasa aman, karena rasa aman tersebut akan membawa mereka ke keorganisasian yang baik. Kemudian dengan adanya rasa aman akan membuat para pengurus lebih aktif karena berkurangnya rasa takut mereka. Selanjutnya, cara pemimpin agar anggotanya dapat aktif bekerja adalah dengan memberikan rasa aman kepada para anggotanya seperti pada penjelasan tadi. Kemudian untuk di Taekwondo sendiri ada seperti pemimpin yang ada permasalahan seperti perisaflan atau penurunan jabatan dengan alasan tertentu. Baiklah hadirin, saya selaku moderator mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Samirin Ali Firhan Effendi selaku pemateri. Akhir kata, saya Putri Mayang pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.